berdiri, kita masih memuji Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Haleluya. Haleluya. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan.
tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang membekali kita untuk memasuki tahun 2026 ini. Menjalani sambil kita memegang setiap kebenaran firman Tuhan. Hidupkan dan kita lakukan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sampai detik ini, kalau kita ada semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Glory bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan saja. Mari angkat tanganmu sama Tuhan. Mari kita mau bilang terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru, untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kaulah Tuhan satu-satunya,
satu-satunya pengharapan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengharapan kami. Kami ada di tahun yang baru. Hati kami terangkat oleh puja puji syukur kepadamu. Siapakah kami Tuhan? Boleh beroleh belas kasihan dan anugerah-Mu. Yang boleh ada di tahun yang baru. Ada rahmat, ada kemurahan, ada kasih setia yang baru Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa, kami akan menjalani 365 hari ke depan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan penyertaan-Mu. Dengan anugerah-Mu, dengan kemurahan-Mu. Di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi biar firman-Mu yang adalah kebenaran itu memimpin, memandu, memedomani kami sebagai umat-umat ketebusan darah-Mu. Sebelum kami nanti akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu, sebagai sebuah penyataan kekal bahwa hidup kami ada dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Maka Tuhan bicara lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah makanan bagi roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Saya percaya setiap benih taburan firman Allah menjadi kekuatan baru bagi kami sepanjang tahun ini. Dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan dan bisnis kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu. Mungkin ada yang kelelahan, kecapekan. Tapi biarlah konsentrasi hati pikiran kami ada dengan-Mu. Kami terhubung dengan Tuhan. Setiap cara iblis yang merampas benih firman Allah, kami tolak dalam nama Yesus. Nah, hamba berdoa di semua mimbar-mimbar gereja, di mana firman Allah disampaikan di kota-kota besar, kota-kota kecil, di pedusunan, bahkan di daerah-daerah yang sulit, orang-orang Kristen dipersekusi dan dipersulit. Biar firman Allah itu hidup dan berkuasa. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami semua siap dengar firman Allah. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan di awal tahun, bisa sama-sama katakan amin. Kembali. Haleluya. Haleluya. Coba bilang kiri kanan dulu, jabat tangan, selamat tahun baru. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tidak mengapa kalau pagi ini, hari ini Anda dengan baju yang baru, puji Tuhan. Berarti Anda punya bonus. Kalau ada yang pakai sepatu yang baru juga tidak apa-apa, puji Tuhan. Rambut yang baru. Saya bilang, saudara-saudara, kita boleh punya segala sesuatu yang baru. Rumah baru, mobil baru, baju baru, sepatu baru. Yang penting jangan suami baru dan istri baru. Haleluya. Kecuali bagi para duda dan janda, ya. Puji Tuhan, tadi di grup saudara Stanley bercanda bahwa mereka para duda-duda yang keren. Saya bilang puji Tuhan, mudah-mudahan di tahun baru duda-duda keren itu bisa laku, saudara. Jangan hanya duda keren tapi tidak laku, saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap hal dalam hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Amin. Dan rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Sekalipun kadangkala kita bisa salah dalam tindakan. Sekalipun kadangkala kita bisa salah memahami. Ya, saya itu perlu orang Kristen punya pemahaman yang benar. Kalau kita salah paham, bisa, saudara-saudara, resikonya bisa berat. Saudara, satu kali waktu ada seorang pendeta mengunjungi jemaat Tuhan. Kita sebutlah jemaat Tuhan ini Ungke, saudara. Jadi Ungke ini lagi terbaring sakit di rumah sakit. Dia sudah pakai apa ini, saudara-saudara, oksigen. Dia sudah pakai oksigen, saudara. Jadi mereka datang berdoa sama Ungke ini, pendeta dan majelis-majelis. Sambil mereka berdiri berdoa, saudara. Saking ya biasa kalau pendeta Pantekosta berdoa dengan semangat, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, tiba-tiba tengah berdoa, Ungke kode-kode. Ungke kode saudara sama Pak Pendeta. Oh, Pak Pendeta bilang sama majelisnya, sama para diaken, ambil pena, ambil pena.
Ungke mau tulis wasiat terakhir ini. Jadi saudara, sambil napasnya satu-satu. Cepat-cepat. Akhirnya mereka ambil pena dan kertas. Ungke tulis saudara. Ungke tulis cepat-cepat sambil matanya lia-lia itu Pak Pendeta. Tulis, dia kasih. Kan dia tidak bisa bicara ya. Napasnya. Saudara, Pak Pendeta ambil cepat-cepat. Taruh pada Bapak Poji. Taruh itu wasiat. Selesai itu saudara, atas perkenanan Tuhan, ungke Tuhan panggil. Saat ungke Tuhan panggil, maka pendeta ini Bapak Gembala bikin pemakaman. Saat bikin pemakaman, keluarganya ingat, ada ungke punya wasiat yang dia tulis sebelum meninggal. Mungkin dia ada bilang kobong di mana saudara. Atau mungkin ada rekening banknya. Saat saudara sementara berkhotbah untuk pemakaman, keluarga ingat wasiat dan kode sama Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang, oh iya betul. Ada wasiat daripada ungke. Bapak Gembala ambil. Sebelum Bapak Gembala bacakan, Bapak Gembala baca dulu. Saat Bapak Gembala baca, Bapak Gembala pingsan saudara. Tiba-tiba Bapak Gembala pingsan. Apa yang terjadi? Para diaken ambil kertas wasiat dari ungke itu. Tertulis di situ. Pak Pendeta, basorong sadiki ngana. So injang kita pesalang oksigen. Saudara, Pak Pendeta bisa salah paham. Dia kira Pak ungke ini mau bikin apa? Padahal Pak Pendeta salah injang itu oksigen. Saudara, begini. Kadangkala kalau orang Kristen salah paham dengan panggilan hidupnya, itu bisa berbahaya. Amin. Maka sebab itu, tahun ini, Jemaat Eklesia menetapkan sebuah tema Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan kepada jemaat apa yang menjadi tema tahunan kita tahun ini. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan tahun ini. Mari kita lihat dalam Injil Matius pada pasalnya yang kelima. Injil Matius pada pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Yang sudah temukan bisa bilang amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi. Ayat 13 dibacakan kaum pria, 14 kaum wanita, 15 kaum pria, 16 orang baca sama-sama. 1. Sekali lagi yang sudah temukan bisa bilang amin. 2, 3. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, Injil Matius pada pasal yang kelima ini berada, kalau kita sebagai pembelajar Alkitab tahu ini adalah khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu terdiri dari 3 pasal, dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Ya, dan khotbah ini juga berada tepat setelah 12 ucapan bahagia. Di mana kalau kita lihat, kalau kita baca, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kata bahagia atau makarios itu berarti kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh situasi eksternal, tetapi sesuatu yang berasal dari pengenalan akan Tuhan. Saudara, maka khotbah di bukit atau ucapan bahagia ini, kalau saudara lihat secara spesifik, ini menunjuk kepada identitas batin. Ini menunjuk kepada identitas rohani kita. Bagaimana orang Kristen yang dipanggil Tuhan itu menjadi orang yang percaya, tentu kebahagiaannya dia bukan kepada semata-mata hal dunia. Saya tidak bisa bilang bahwa Anda boleh berbahagia dengan istri atau anak-anakmu, tidak. Silakan Bapak Ibu Saudara. Yang berumah tangga, Anda berhak untuk bahagia. Haleluya. Bahkan Anda yang pun rumah tangganya pernah hancur, Anda juga berhak untuk bahagia. Siapapun Anda, dalam pandangan Tuhan, setiap kita dipanggil untuk mengalami kebahagiaan dalam Tuhan. Satu kata makarios itu, ya, saya lihat saudara, obat-obat yang dipakai untuk rambut wanita itu ditulis makarios. Itu artinya kebahagiaan, bahagia. So, kalau Anda pergi ke salon-salon, ada tulisan makarios. Nah itu, saudara, karena wanita kalau habis luruskan rambutnya, pasti dia senyum. Haleluya, bahagia dia, apalagi tahun baru. Ya, biar suami perambut tak bola-bale, yang penting istri rambut lurus, saudara-saudara. Haleluya. Karena begitulah para suami rela menderita supaya istri bahagia. Haleluya. Suami-suami rela mandi lumpur, yang penting istri kinclong, saudara ya. Saudaraku, kebahagiaan yang tidak bergantung kepada situasi adalah identitas orang Kristen. Kita bisa bahagia, tetapi kebahagiaan kita bukan hanya kepada hal-hal lahiriah. Ada orang yang bisa mencari kebahagiaan, maaf, sudah menikah, bisa mencari perempuan lain untuk kebahagiaan. Ya tentu itu tidak benar. Ada orang mencari kebahagiaan dengan minuman mabuk. Saudara, kita tidak ingin menghakimi mereka, tapi itu bukan kebahagiaan yang benar. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan judi online. Sekalipun rumah tangganya hancur berantakan, tetapi dia mau cari kebahagiaan. Saya mau bilang, itu bukan makarios. Ya. Tapi itu sesuatu yang bisa menghancurkan Anda. Nah, saudara, kebahagiaan anak-anak Tuhan adalah kebahagiaan yang berdasar kepada identitas dirinya sebagai pewaris daripada kerajaan Allah. Haleluya. Saya itu kalau Anda melihat di 12 ucapan bahagia, saudara, ini merupakan karakter rohani orang Kristen. Karakter yang membuat dia menjadi warga kerajaan Allah. Orang kalau memiliki karakter kerajaan Allah dalam situasi apapun, saudara, dia akan tetap stay. Dia tetap akan bersuka cita. Ya. Nah sebab itu kalau kita perhatikan, ayat 1 sampai ayat yang ke-12 menyatakan siapa itu murid Yesus. Kenapa di banyak tempat Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen sekalipun dibakar gerejanya, dibakar rumahnya. Di Nigeria itu, sampai saat terakhir kemarin saya baca di breaking news, bahwa Amerika sampai memerintahkan jet tempur menggempur teroris-teroris ISIS. Karena sudah diperkirakan ribuan orang Kristen itu dibunuh. Anak-anak mudanya diculik, perempuannya diculik, diperkosa, saudara, oleh ISIS. Ya, karena fanatisme, radikalisme beragama. Tetapi apakah mereka menyangkal Yesus? Apakah mereka dengan kehilangan semua itu, mereka menyatakan kami tidak mau lagi ikut Yesus, terlalu menderita, kami dibunuh, kami dihancurkan? Tidak. Justru mereka bertambah kuat, bertambah teguh dalam iman. Haleluya. Karena kebahagiaan mereka adalah identitas batin mereka. Sesuatu yang ada di inner cycle mereka. Sesuatu yang dalam lingkaran dalam mereka itu menyatakan bahwa mereka adalah murid Yesus. Sehingga orang yang memiliki karakter, memiliki identitas rohani, saudara, dia akan terus bertahan, dia bertumbuh untuk mengenal
untuk bahkan bukan hanya mengenal pribadi Yesus, ya, tetapi murid Kristus ini akan terus bertumbuh untuk bagaimana caranya dia hidup dalam dunia. Setelah itu ayat 1 sampai ayat yang ke-12 menjelaskan tentang identitas kita, karakter kita sebagai murid Kristus. Ayat 13 sampai 16, saudara-saudara, bagaimana murid itu hidup di tengah dunia. Jangan salah paham. Ada orang mungkin menyatakan dia orang Kristen, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya hidup di tengah dunia. Bagaimana caranya dia hidup di tengah lingkungan pekerjaannya. Bagaimana dia bergaul sebagai anak muda. Bagaimana dia hidup dalam rumah tangganya. Bagaimana dia berlaku sebagai seorang suami. Bagaimana dia berlaku sebagai seorang istri. Bagaimana dia berlaku sebagai seorang anak. Saudara, mari kita lihat. Kita belajar di tahun yang baru ini. Kalau Anda lihat ayat yang kelima, justru khotbah ini bukan untuk orang-orang luar. Pendengar Yesus banyak waktu itu. Tetapi khotbah ini saudara-saudara khusus untuk murid-muridnya. Orang-orang yang terdekat dengan Yesus. Ya. Kalau Anda lihat ayat yang pertama dikatakan datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi Yesus bicara pribadi. Yesus bicara hal personal. Sesuatu yang sangat penting. Seperti saya, ada hal-hal yang saya tidak bicara dengan jemaat. Tetapi dalam saya mendidik anak-anak sekolah Alkitab, saya mendidik mereka dengan cara, ya saudara-saudara, dengan keadaan yang berbeda dengan cara saya mendidik jemaat-jemaat Tuhan. Karena mereka adalah murid-murid saya dalam belajar Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita melihat dalam konteks sejarahnya, saudara, ya, bahwa garam dan terang adalah kebutuhan yang sangat vital bagi dunia pada masa itu, dunia kuno ya. Karena waktu itu tidak ada lemari es, ya. Zaman itu belum ada kulkas, zaman itu belum ada listrik, sehingga terang itu sangat menentukan hidup atau mati. Ya. Saudara-saudara, para pendengar Yesus ketika mereka mendengar tentang garam dan terang, itu masuk ke pikiran mereka. Karena mereka tahu betapa pentingnya garam zaman itu. Garam itu saudara malah menjadi sesuatu yang mewah. Kapan-kapan orang miskin tidak bisa pakai garam, saudara. Hanya orang-orang kaya, para raja yang bisa pakai bumbu garam. Saking mewahnya. Nah, saudara-saudara, Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Ya, saudara, di bagian pertama ini, kalau kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan tidak bilang, jadilah kamu garam. Coba Anda baca, apa Tuhan Yesus bilang? Jadilah kamu garam. Itu bukan imperatif, bukan kata perintah. Karena dia dalam bentuk indikatif. Ya, artinya kamu adalah pribadi garam itu. Bukan harus jadilah. Jadi setiap orang Kristen memang garam. Haleluya. Bilang kiri kanan, Anda garam. Ya. Saudara, kamu adalah garam dunia. Ini bukan perintah moralitas, bukan. Tapi ini penyataan identitas. Anda mau percaya diri atau tidak? Anda mau bilang, "Oh, Pak Gembala, Pak Pendeta, kita pemulu ini banyak salah-salah. Kita ini banyak kali melakukan kesalahan. Apakah kita garam?" Anda adalah garam. Haleluya. Ini bukan perintah. Ini sebuah pernyataan indikatif bahwa itu melekat pada pribadimu. Saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, otomatis Anda adalah garam dunia. Haleluya. Haleluya. Anak muda, Anda garam dunia. Amin. Bapak yang sedang bekerja di perusahaan, Anda itu garam dunia. Ibu-ibu yang sedang bekerja di perusahaan, Anda itu garam dunia. Haleluya. Semua kita, hamba-hamba Tuhan, kita adalah garam dunia. Kata garam atau tuhalas, saudara-saudara, pada masa itu
Kohalas ini garam yang dibentuk secara alamiah, ya, belum pakai teknologi canggih seperti sekarang, ya. Dia fungsi pada waktu itu, saudara, mencegah pembusukan. Jadi orang zaman kuno, hampir 3000 tahun lalu, mereka juga tahu bahwa garam itu berfungsi untuk mencegah pembusukan. Jadi ketika mereka mau awetkan buah atau mau awetkan makanan, sayuran, mereka pakai garam, ya, sehingga bisa bertahan bertahun-tahun. Juga yang kedua, pemberi rasa. Tentu tanpa garam hambar. Yang ketiga, saudara, dia sebagai pemurni atau antiseptik. Jadi kalau ada orang luka, dicucinya pakai garam. Ya, cuci pakai garam. Sehingga dia sebagai antiseptik supaya luka itu tidak infeksi. Haleluya. Kalau orang ada garam di hatinya, kalau dia tahu dia ada garam, hatinya tidak akan pernah bernanah oleh kepahitan. Amin. Luka pun pasti cepat sembuh. Saudara, juga garam itu menjadi simbol perjanjian dalam perjanjian lama. Jadi tanpa garam, perjanjian itu tidak bisa disahkan. Dalam Imamat 2 ayat 13. Coba tampilkan saja. Imamat 2 ayat 13. Imamat pasal 2 ayat yang ke-13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Nah, saudara, perhatikan baik, betapa vitalnya, betapa pentingnya fungsi garam. Sebab itu, kalau kita ambil referensi ini, kalau kita belajar dan ambil sebagai konklusinya, maka garam itu menunjuk kepada murid Kristus yang sudah ditebus. Dan fungsi daripada murid-murid Tuhan, fungsi daripada orang Kristen itu pertama, menahan kerusakan moral. Seperti garam yang menahan kebusukan, maka orang Kristenlah yang menahan kerusakan moral. Saat itu sekalipun dunia berkata, oh, LGBT itu adalah penyakit, mereka bukan dosa. Tetap anak-anak Tuhan tak berpegang bahwa LGBT itu dosa. Haleluya. Haleluya. Di beberapa tempat, Bapak Ibu, pendeta-pendeta kalau tidak mau menikahkan pria dengan pria, itu dipenjara. Ada beberapa negara bagian di Amerika, saudara. Ya, kalau ada pendeta yang tidak menikahkan orang yang LGBT, dia bisa dipenjara. Tetapi sekalipun itu, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, saya mau bilang bahwa kita memang dipanggil untuk menahan kerusakan moral. Haleluya. Kita mungkin belum sempurna, tapi ingat baik anak-anak muda, jangan ikut arus dunia ini. Kalau orang bilang bahwa kumpul ke bawah itu biasa, jangan. Anak-anak Tuhan tidak biasa seperti itu. Haleluya. Kalau orang bilang korupsi itu hal yang biasa, jangan. Anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Karena Anda adalah garam yang menahan kerusakan moral. Ada begitu banyak orang permisif hari-hari ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, batasmu jelas. Anda milik kepunyaan Tuhan. Engkau yang harus menjadi penahan bagi kerusakan moral dunia ini. Sudah tahu di zaman perjanjian lama, pernah dunia mau dibinasakan. Semua manusia jatuh dalam dosa begitu parah dan begitu menyakiti hati Tuhan. Tuhan ambil kesimpulan binasakan ini dunia ini. Tapi yang bertahan, menahan kerusakan moral, hanyalah saudara-saudara Nuh bersama dengan keluarga. Hanya 8 orang dari sekian banyak manusia yang hidup pada masa itu. Satu kali waktu Tuhan bilang, suruh malaikatnya untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot, saudara-saudara, ada orang benar yang hidup di tengah-tengah Sodom, tapi terkontaminasi. Kenapa demikian? Anda bayangkan, kontaminasi itu merusak jiwa Lot sebagai orang benar. Bayangkan saudara, sebagai orang benar, dia mau serahkan anaknya untuk diperkosa orang banyak. Tidak heran terakhir, akhirnya terjadi perbuatan sumbang antara kedua anak perempuan Lot dengan dia. Karena Lot sebagai orang benar,
Alkitab bilang sekalipun orang benar, dia hidup di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora telah merasuk jiwanya, merasuk hatinya. Dia tidak menjadi garam, tapi dia sudah ikut sama dengan dunia Sodom dan Gomora. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, bisakah Tuhan selamatkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, aku akan tidak binasakan Sodom dan Gomora. Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 40 orang benar. Tuhan bilang, kalau ada 40 orang benar, aku tidak akan binasakan Sodom dan Gomora. Tuhan jangan marah ya Tuhan. Kalau ada 30, aku tidak akan binasakan Sodom dan Gomora. Kalau 30 orang benar. Tuhan jangan marah ya. Sekalipun aku debu, aku bertawar-menawar dengan Tuhan, Sang Pencipta hidup ini. Kalau ada 20 Tuhan, kalau aku dapati ada 20 orang benar, aku tidak akan binasakan Sodom dan Gomora. Tuhan yang terakhir ya Tuhan, Tuhan jangan marah ya. Abraham bilang, kalau ada 10 orang benar, kira-kira Tuhan, apakah engkau akan musnahkan Sodom dan Gomora? Tidak. Kalau aku dapati 10 orang benar, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi akhirnya Sodom dan Gomora harus binasa, karena tidak sampai 10 orang benar di kota itu. Saya mau bilang, Lelilef ini bergantung sama saudara. Haleluya. Haleluya. Lelilef ini bergantung sama saudara. Kota ini bergantung sama saudara. Apakah kita sebagai orang percaya kepada Yesus menjadi garam yang menahan kerusakan, atau kita hancur oleh kerusakan? Saudara, garam itu memberi rasa. Orang Kristen harus memberi rasa kebenaran. Ya. Saat orang lain melihat saudara, saya dulu masih Pak Marin, Pak Beng, Pak Ferry, mereka masih kerja di perusahaan. Orang Muslim yang ada di perusahaan sering bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta pergi jemaat-jemaat itu, dorang beda dengan yang lain. Kenapa? Kalau di perusahaan mereka taat sekali. Dorang tertawa minum, kalau di perusahaan tertawa mabok. Ini orang-orang Muslim. Ya, mereka cerita sama saya. Kalau Pak Pendeta punya jemaat-jemaat itu beda. Ya beda, karena kita adalah garam. Amin. Karena Anda adalah garam. Satu kali waktu mungkin orang ketemu saya berkata, Pak Pendeta, orang ini gereja di gereja Bapak ya, luar biasa dia. Anda memberi rasa kebenaran. Orang lain melihat Anda, mereka merasakan sesuatu yang lain. Jangan sampai orang lain lihat saudara, bajau dari dia, pahit dia itu. Bajau. Aduh, bahaya dia. Kalau orang aku deketin dia, bahaya tuh orang. Tambah ancur tuh orang. Tidak ada di sini seperti itu. Haleluya. Saat orang lain melihat saudara, mereka merasakan kebenaran dalam hidup saudara. Saya tidak tahu, ada banyak orang yang mungkin sementara bekerja di perusahaan, tapi hidupnya bergantung sama Tuhan. Dia tahu panggilan hidupnya, sehingga orang lain boleh merasakan kebenaran dalam dia. Dia mungkin bukan pelayan Tuhan di gereja, dia mungkin tidak pernah melayani perjamuan Tuhan, tetapi rasa kebenaran itu ada dalam hidupnya. Saudara-saudara, yang berikut murid Kristus bukan hanya memberi rasa kebenaran, tapi menjadi tanda kesetiaan Allah. Orang mungkin melihat, aduh gajimu sama, fresh graduate 5 jutaan, apalagi gaji hanya naik sekian. Kenapa yang lain berontak, tapi yang lain terima dengan sukacita? Ya, beda. Anda menjadi tanda daripada kesetiaan Allah. Orang lain lihat saudara, Anda mungkin dikucilkan. Dulu ini kemarin sekretaris jemaat kita cerita, sebelum-sebelumnya dia dikucilkan, tidak dianggap, sepelekan mungkin karena perwakilan daripada karyawan. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran, SPT akhirnya oleh kemurahan Tuhan diangkat menjadi SPT. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan saudara ya. Karena saudara hidup saudara akan menjadi tanda daripada kesetiaan Allah. Kalau Anda menjadi garam, tetapi jangan sampai hidup kita justru orang mengingkari Tuhan karena kita.
Justru orang tidak melihat Yesus karena kita. Saya itu dikatakan, kalau halas itu menjadi tawar. Kata morante dalam tulisan bahasa Yunani itu, saya baca dalam referensi, itu berasal dari kata moraino. Artinya secara harfiah menjadi bodoh. Ya, kata tawar itu artinya moraino, menjadi bodoh. Orang Kristen, murid Yesus, kalau tidak menjadi bijaksana, dia menjadi bodoh, maka dia kehilangan fungsi. Ada begitu banyak suami menjadi bodoh, meninggalkan istri anak-anaknya. Setelah punya uang sedikit, lupa diri, gelap mata. Dia tinggalkan istrinya untuk bahagiakan orang lain. Anak istrinya menderita, dia pikir dia bisa bahagia, tapi tidak, saudara. Itu hanya kebahagiaan sesaat. Haleluya. Haleluya. Menjadi bodoh. Ada anak-anak muda menjadi bodoh oleh pergaulan. Dia anak Tuhan, tapi hidupnya rusak oleh pergaulan. Tidak suka beribadah, lebih suka dugem. Lebih suka pergaulan-pergaulan yang jahat. Saya selalu bilang anak-anak saya, apapun Anda, saat Anda jatuh, saya bilang kedua anak-anak gadis saya, Kondolisa dan Cindy, mereka sudah mulai dewasa. Satu sudah kuliah, satu mau kuliah lagi tahun depan. Termasuk Joel. Untuk Joel, saudara, tadi malam saya hampir tunggu sampai 3:30. Ya. Sekalipun dia anak laki, saya kejar sampai di mana ya saudara? Saya tunggu sampai dia pulang. Saya bilang kepada anak-anak saya, sebagai orang tua, kami tidak akan pernah buang Anda. Kalau Anda berbuat kesalahan, tetap Anda di hati kami sebagai orang tua. Tapi kalau Kondolisa Cindy tidak menjaga diri dan gagal, tidak sesuai dengan ekspektasi Tuhan dan orang tua, maka menderita. Banyak anak-anak muda harus hamil di luar nikah, menderita. Beberapa murid saya di Semak masih muda mengambil keputusan yang begitu gegabah. Akhirnya bukan hanya orang tua yang menderita. Kalau orang tua sih saudara tetap akan mencintai anaknya, sehancur apapun anaknya, serusak apapun dia, tidak akan pernah ditinggalkan oleh orang tua. Tapi Anda akan mengalami penderitaan seumur hidup. Anda akan dipermalukan. Hidupmu akan hancur. Maka sebab itu anak-anak muda, sayangi orang tuamu. Amin. Haleluya anak-anak muda. Sayangi orang tuamu. Mereka telah berjuang untuk engkau. Jangan pernah menyanyiakan. Dengarkan firman Tuhan baik. Karena anak-anak yang hormat takut orang tua, umur panjang dan diberkati oleh Tuhan. Begitu banyak anak muda dipakai oleh Tuhan, dimulai dari rasa hormat kepada orang tua. Tapi saat anak muda kehilangan rasa hormat kepada orang tua, maka dia mulai kehilangan pegangan. Dia mulai kehilangan payung pengamannya. Saudara-saudara, berapa banyak orang menjadi orang Kristen menjadi bodoh dan hanyut oleh arus dunia. Untuk sesuatu yang fana, untuk sesuatu yang sementara, mereka menjadi hilang kesaksian. Roma 1 ayat 22 berkata, mereka menganggap diri bijaksana, tetapi menjadi bodoh, menjadi moraino, kehilangan penawar. Roma 1 ayat 22. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bilang bahwa dunia sedang membusuk oleh dosa. Dan pada tataran tertinggi, satu kali waktu Tuhan akan bertindak. Kalau kita baca kitab Wahyu, nanti akan ada 7 cawan murka Allah. Ada 7 sangkakala Allah, saudara. Ya, yang akan diminum oleh dunia ini. Tapi saya mau bilang sekarang, bahwa dunia yang sedang membusuk oleh dosa, tapi Tuhan memakai saya dan saudara, ya, untuk menjadi alat penahan kehancuran itu. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Iman tanpa pengaruh sesungguhnya adalah pembusukan. Maka sebab itu saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita lihat bahwa sebagai orang benar, dalam Kejadian 18 ayat 32,
Orang benar itu menahan hukuman, saudara. Ya, Kolose 4 ayat 6. Coba kita lihat dulu satu ayat dari 2 ayat pendukung ini. Kolose pada pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 6. Bagaimana perkataan kita? Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya. Kata jangan hambar itu dalam pengertian maksudnya itu dibumbui garam. Ya. Dalam makna literalnya itu dibumbui garam. Jadi kata-katanya begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih dan dibumbui garam. Jangan hambar. Waduh, ada orang kata-katanya setiap kali bicara selalu menusuk hati. Halo istri-istri. Haleluya. Haleluya. Tidak ada istri kah di sini? Alkitab bilang hendaklah kata-katamu itu penuh kasih. Jangan hambar. Ada begitu banyak juga kata-kata istri menjadi hambar bagi suami. Ngana lah kita rahambak. Orang lain gaji petinggi karena cuma begitu-begitu. Saudara harus dirubah kata-katanya, amin. Tapi kamu pria terbaik. Sekalipun hari ini gajimu masih seperti ini, saya yakin tahun depan gajimu akan naik lagi. Haleluya. Saudara, ada banyak pria-pria yang hebat sebenarnya, tapi tidak didukung oleh wanita-wanita yang bijaksana. Karena keberhasilan seorang pria itu di balik layar adalah para istri. Amin. Haleluya. Jangan lihat saya bisa berkhotbah di sini, saudara. Yang setrika baju saya ibu gembala, saudara. Jadi kalau saudara lihat saya pakai baju yang tidak setrika, berarti ibu gembala lagi keluar rumah itu, saudara. Artinya saya mau bilang istri-istri peranmu luar biasa. Membuat jatuh bangun seorang suami itu istri. Saya tidak bisa bilang bahwa suami itu jadi robot. Tidak. Tetapi keberhasilan dalam rumah tangga adalah sporting istri. Banyak pengalaman. Di tangan seorang wanita yang bijak, seorang pria yang sederhana dapat menjadi pria yang luar biasa. Haleluya. Tapi di tangan wanita yang tidak bijaksana, seorang raja pun bisa kehilangan mahkotanya. Dan itu terjadi di dunia nyata. Suami-suami, hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Hendaklah kata-katamu dibumbui garam. Kapan-kapan kita tidak sadar, kata-kata kita melukai istri kita. Ngana tersama dengan orang istri ngana. Salah kata-kata itu, saudara. Kalau istrimu balas, kawin jono dengan dia. Berarti jadi perang dunia ketiga itu, saudara. Saudara, suami-suami juga harus menjaga perkataan terhadap istri, amin. Pakailah kata-kata yang baik, masa kalau waktu tunangan. Saya kadang-kala kalau kami mulai suara keras, saya bilang sama ibu gembala, kita kan bukan musuh. Mari duduk, mari bicara baik-baik. Haleluya. Coba masih pacaran bicara, Hani, sayang. Setelah suka boy, kalian mata di mana? Kok beda, saudara? Waktu belum menikah dan setelah menikah. Kalau masih belum menikah, kata-katanya bisa penuh semanis madu, saudara. Lebih manis lagi dari madu. Tapi setelah menikah, mungkin karena biasa, mungkin karena sudah jumpa tiap hari. Tapi Alkitab bilang, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, amin. Saudara, kata-kata itu bagaikan senjata. Ya. Kata-kata yang baik dari orang tua akan mempengaruhi anak-anak seumur hidupnya. Anak-anak yang diberi semangat akan teringat kata-kata orang tuanya seumur hidup. Tapi anak-anak yang dikatai binatang bodoh sangat akan bermasalah. Saya punya seorang murid SMA yang akhirnya memang kami harus pulangkan, Bapak Ibu. Saya selidiki dia, bongkar. Ya orang tuanya memang pemabuk, peminum. Dan dari kata-kata orang tua bilang dia bodoh,
tidak bisa berbuat apa-apa, kurang ajar lain sebagainya. Anak ini sudah dilayani berulang-ulang, semua staf sudah menyerah. Ya. Saya terakhir, ketika akhirnya anak ini saudara, dia berhubungan seks dengan banci, situ kesabaran saya habis. Saudara. Saya tidak ingin mengorbankan anak-anak yang lain, saya masih sayang dia. Saya masih ingin menyelamatkan dia. Tetapi saya tidak ingin itu menjalar kepada anak-anak yang lain. Terpaksa saya bilang orang tuanya harus pulang. Dan saya sampaikan kepada orang tua. Anak ini kepahitan dengan orang tuanya. Marah dengan ayahnya. Ayahnya punya kata-kata menyakiti dia sejak dia kecil. Sejak dia umur kelas 6 SD. Tidak heran dia merokok. Dia minuman keras. Anak masih kecil itu bisa pergi ke tempat pelacuran Bapak. Kenapa? Karena moral hasratnya rusak dari kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jaga kata-kata kita terhadap anak-anak kita. Amin. Haleluya. Sekalipun marah, kendati Anda harus pukul anakmu. Tapi jangan pernah ada mengata-ngatai anak-anak kita dengan bodoh dan lain sebagainya. Anak-anak kami dari kecil juga kami jaga. Semarah-marah pun, kendati saya juga pernah memukul anak-anak. Tapi tidak pernah ada kata-kata yang memahitkan untuk membuat mereka dengan kata-kata bodoh atau kata-kata binatang. Jaga baik. Saudara-saudara, saya percaya bahwa orang yang benar, orang percaya kepada Yesus adalah garam yang menahan hukuman, menahan kerusakan, menyatakan kesetiaan Allah. Biarlah setiap orang lain melihat rumah tangga dan keluarga, mereka sedang melihat kesetiaan Tuhan. Mereka menjadikan Anda contoh. Dan mereka mungkin bilang sama suami istri, Pak, Mama, coba orang lihat sama dengan dorang. Mereka mungkin punya ada masalah. Ya. Anda boleh pilih, saudara, menjadi rumah tangga dengan tipe apa. Kalau tipe Idul Fitri, selalu ada kesalahan, mohon maaf lahir batin. Haleluya. Ada suami istri yang gampang sekali saling mengampuni. Itu tipe keluarga Idul Fitri, selalu mohon maaf lahir batin. Tapi ada orang rumah tangga dengan tipe Imlek, selalu dapat ampau. Istrinya dapat ampau terus saudara-saudara. Tiba-tiba habis pekerjaan, istrinya terus dapat ampau. Tertawa terus. Ibu di sebelah bilang, aduh Pak, coba kalau rumah tangga kita seperti rumah tangga Imlek terus. Soalnya kenapa? Istrinya dapat ampau terus. Haleluya. Haleluya. Bapak-bapak, dia kasih ampau istri kata Rada ini. Ada ya? Coba diam dorang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, saya sudah bilang yang lalu bahwa Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya. Yohanes 8:12 berkata, Aku adalah terang dunia. Terang mengusir kegelapan. Ya, sistem dunia yang jatuh itu gelap. Yohanes 8:12 berkata, Kristus adalah terang dunia. Dan Anda sebagai murid Yesus memantulkan terang Kristus. Saudara, Yerusalem itu kota yang di atas gunung. Orang bisa melihat Yerusalem. Kalau Anda pernah ke Yerusalem, dari Yerusalem, orang harus turun ke Yeriko. Jadi dari Yeriko harus naik ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu kota yang ada di atas gunung. Ini menjadi gambaran bahwa kesaksian kita tidak bisa disembunyikan. Kita boleh munafik, ya. Kita boleh menutup diri. Tapi satu kali waktu kesaksian kita akan kelihatan. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Pelita ini lampu minyak, ya. Saya percaya kalau ada terang yang disembunyikan, saudara, itu adalah tujuan penyimpangan. Terang Kristus tidak bisa disembunyikan. Karena kebenaran yang sejati harus diarahkan kepada cara yang benar. Anda tidak perlu menutup iman saudara di perusahaan. Kalau Anda mau berdoa makan. Tidak perlu Anda sembunyi, tapi tidak perlu juga Anda berteriak. Ya. Jangan doa makan Anda bikin doa syafaat. Ya orang marah pasti. Tapi Anda tidak perlu menyembunyikan apa yang menjadi identitas kebenaran saudara.
Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Tujuan akhir daripada kehidupan kekristenan. Ya. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Kata biarlah terangmu bercahaya, ada sebuah tindakan yang nyata. Kata perbuatan baik, kalos, indah, mulia. Bukan sekedar tindakan moral. Ada orang berbuat baik. Saudara, Buddha Suci ada satu yayasan. Bayangkan dia bangun 2.500 rumah pengungsi Sumatera. Yang lembaga-lembaga Kristen belum ada yang bisa menandingi Buddha Suci. Mereka mungkin berbuat baik. Hanya sekedar perbuatan moral. Karena mereka diajar begitu. Dan mereka orang-orang yang kaya raya. Di Yayasan Buddha Suci, kalau Anda pernah pergi ke PIK, Pantai Indah Kapuk, kantor mereka itu sangat megah, kantor yayasan itu. Dan yayasan ini biasa memberi makan orang-orang miskin. Ribuan, membangun banyak rumah-rumah orang miskin. Tetapi saudara-saudara, bagi orang Kristen perbuatan baik itu bukan sekedar perbuatan moral, tapi perbuatan yang mencerminkan karakter Allah. Sebab itu Alkitab berkata tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuan akhir kita bukan popularitas. Oh, bukan supaya pendeta Heri dipuji. Oh, gerejanya besar, jemaatnya banyak, kaya-kaya jemaat. Bukan. Atau jemaat eklesia ini semuanya kerja di tambang. Bukan itu. Tetapi saya bilang kepada jemaat-jemaat Tuhan, ingat baik Bapak Ibu Saudara. Tujuan tertinggi kita bukan jadi populer di dunia ini. Tujuan akhir kita bukan hanya untuk menjadi kaya raya di dunia ini. Tapi tujuan akhir orang percaya adalah memberikan kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Anak-anak muda, mimpi terbesar seorang, saya tidak tahu. Silakan Anda bermimpi untuk menjadi seorang karyawan yang sukses, tidak salah. Silakan Anda punya mimpi membangun rumah yang mewah, tidak salah. Saya bilang dari mimbar ini. Anda membangun karir yang indah, silakan. Tapi ingat, tujuan tertinggi dan panggilan tertinggi orang Kristen adalah memancarkan terang Kristus. Keselamatan dalam hidup saudara itu harus menghasilkan transformasi hidup. Kalau Yesus yang adalah terang ada dalam hidup saudara, maka pasti akan memancar cahaya ke banyak orang. Orang akan mengalami. Saudara saya dan Ibu Gembala, kami punya keluarga dari dua belah pihak. Kami punya anak-anak sekolah Alkitab. Kami punya gembala-gembala di seluruh Maluku Utara. Ya. Yang kami harus jadi terang bagi mereka. Hari-hari ini kami membiayai hampir 50 gembala yang hidup. Yang mereka melayani pekerjaan Tuhan di bawah 10 kepala keluarga. Setiap bulan kami kirim mereka 500.000. Hampir 50 orang. Ya. Belum keluarga dari pihak kami, dari dua belah pihak. Otomatis kami juga harus perhatikan. Ya. Karena saat Anda berada pada puncak, saat Anda dilihat orang diberkati Tuhan, maka semua orang ingin mengambil manfaat dari Anda. Ya. Dan jangan Anda kecil hati. Sudah begitu bagianmu. Kalau Anda tetap di bawah, orang mungkin tidak melihat Anda. Tapi saat Anda berada di atas, maka Anda harus rela. Anda menjadi terang, menjadi cahaya bagi yang lain. Amin. Biarkan orang menikmati cahaya. Saudaraku, iman sejati, saya percaya pasti berdampak sosial. Jemaat Eklesia tahun ini kita menetapkan shining, bersinar. Saya berdoa di hati saya. Kami berdoa suami istri. Kiranya tiap jemaat Eklesia memahami panggilan ini. Anak-anak muda, Anda pahami panggilan ini. Ada terang Kristus dalam hidupmu. Jangan biarkan terang itu menjadi gelap. Dalam Injil Matius pada pasal yang ke-6 berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Injil Matius 6 ayat 23. Jangan sampai Alkitab bilang kalau terang itu menjadi gelap, lebih gelap dari yang gelap. Sangat berbahaya. Maka mari kita jaga terang Tuhan dalam hidup kita. Kita aplikasikan dalam transformasi kehidupan, dalam keluarga rumah tangga kita. Sehingga ketika Anda keluar dari gereja ini,
orang lain melihat Anda sebagai murid Yesus yang menjadi garam dan menjadi terang dunia bagi kemuliaan Bapa kita di sorga. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus. Sepertimu Yesus. Para pelayan Tuhan di bidang perjamuan Tuhan, saya undang maju ke depan. Habiskan perjamuan Tuhan tahunan GBD Eklesia di tahun 2026 demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mohon jemaat Tuhan duduk sejenak. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku.
membayar dosaku. Yang sudah mendapatkan tubuh dan darah Yesus, boleh bangkit berdiri. Satu bukit jauh dari sini.
salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ku ingat cintanya Jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saudara-saudara, mari kita awali tahun ini dengan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita tahu kelemahan kita, kita tahu keterbatasan kita, dan di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, jemaat eklesia mengaku ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang suci, tubuh yang mulia, tubuh yang dihancurkan di atas kayu salib karena segala dosa, pelanggaran, kenajisan dan kejijikan kami. Ketika kami makan tubuh Yesus, tubuh kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan satu kali waktu kami pandang dengan iman, akan ada kebangkitan daging. Kami akan diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa mati lagi, tubuh yang kekal, yang hidup bersama-sama dengan Yesus sampai dalam kekekalan. Dengan iman, kita makan tubuh Yesus. Haleluya. Tubuhnya ajaib, tubuhnya kudus, tubuhnya mulia. Saat perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya berkata, asalku jama ujung coba Yesus, maka aku akan menjadi sembuh. Tubuh yang mulia itu, tubuh yang suci itu, menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus, jemaat eklesia percayalah darah Kristus. Darah yang suci, darah yang mulia, darah yang kudus, seperti darah anak domba yang tidak bercacat celah. Ketika kami minum darah Kristus, dosa kami diampuni. Setiap kuasa kegelapan dilalukan, dikalahkan, dihancurkan, dan kami beroleh persekutuan hidup yang kekal di dalam Engkau. Mari, yang lemah Engkau dikuatkan, yang sakit Engkau disembuhkan, yang susah Engkau dihiburkan, yang berkekurangan Engkau dicukupi, yang berdosa Engkau diampuni dosamu, dan Engkau diberi kekuatan untuk tidak hidup dalam dosa. Mari minum darah Kristus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Yesus yang meriah. Beri tepuk tangan. Alami mujizat sambil engkau bertepuk tangan. Engkau imani tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Tepuk tangan bagi Yesus. Bersorak-sorak bagi Dia. Awal yang baru, tahun yang baru, berkat yang baru, anugerah yang mengalir, kasih karunia yang mengalir. Haleluya, terimalah, terima kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, bolehkah engkau diam sejenak sambil engkau angkat tangan kananmu sama Tuhan? Tadi malam saya sudah berdoa untuk semua harapan-harapan kita di tahun 2026. Bolehkah ambil waktu sejenak sambil angkat tangan, serahkan hidupmu sama Tuhan, biar tubuh dan darah Yesus berkuasa atas hidupmu. Haleluya. Sambil engkau angkat tangan, arahkan hatimu sama Tuhan. Kau nyatakan keluargamu milik Tuhan, usahamu, pekerjaan, bisnismu milik Tuhan, masa depanmu milik Tuhan. Saya hidup ada hari esok, sebab Dia tak gentar, ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebabnya. Pendeta Lars Supit maju ke depan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia ku tak gentar. Mari kita beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. 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 Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan kepadamu di siang hari ini Tuhan.
Kami berada di tahun yang baru Tuhan. Biar tahun yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Begitu banyak pergumulan hidup kami, tahun yang kami sudah lewati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menanjak di 2026 ini satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Sebab itu terus firman Tuhan mengajar kami, supaya kami tetap berharap dan punya pengharapan, punya masa depan, dan kami tahu segala sesuatu semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus datang dalam hidup kami, menguatkan kami, dan terus mendidik, mengajar kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kadang-kadang kami acuh dengan Engkau Tuhan. Kadang-kadang kami tidak berharap kepadamu Tuhan. Kami hanya berharap kepada dunia yang penuh dengan kehancuran ini Tuhan. Sebab itu Bapa, terima kasih kami boleh membilang kepadamu pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami masih bisa menanjak di tahun yang baru ini Tuhan. Secara manusia kami tidak menyangka bahwa kami masih bisa menanjak di tahun yang baru ini Tuhan. Kalau mau melihat ke belakang, begitu banyak orang yang sudah tiada Tuhan. Tetapi kami bersyukur kalau kami masih bisa ada pagi hari, siang hari ini Tuhan. Oleh karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu Bapa, terima kasih. Biarlah firman Tuhan siang hari yang Kau materaikan di setiap kehidupan kami. Supaya dari hari ke hari Tuhan, kami terus mengingat kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun itu Tuhan yang kami alami, kami hadapi, kami tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber segala-galanya. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu di siang hari ini. Membawa kami semakin Tuhan, semakin bersemangat, percaya kepadamu, mengandalkan Engkau, berpengharapan. Karena kami tahu Tuhan, usaha pekerjaan segala sesuatu itu adalah punya Engkau Tuhan. Sebab itu ajar kami Tuhan, untuk kami bisa dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu di siang hari ini Tuhan. Kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu Tuhan. Terus pemakaian Allah semakin dahsyat dan luar biasa bagi hamba-Mu Tuhan. Pelayanan dimanapun yang Kau percayakan melayani Tuhan. Di sana banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati keluarga, Bapak Gembala, serta anak-anak mereka semua. Engkau Allah memberkati bahkan pelayanan mereka. Sebagai pemimpin majelis daerah Maluku Utara, kami terus bawa hidup Bapak Gembala ke dalam tangan sekaligus dengan pemimpin gereja Maluku Utara Tuhan. Bapak terima kasih, kami tahu Tuhan. Secara manusia hamba-Mu tidak sanggup. Tapi karena Engkau yang sudah memilih hamba-Mu, Engkau Allah yang senantiasa memampukan hamba-Mu untuk terus jalani tugas dan tanggung jawab seberat apapun Tuhan. Doa kami yang terbaik untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Makasih Tuhan, berkati kami semua, kami percaya di siang hari ini kami semua dikuatkan, kami semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan setelahnya itu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Kami sebagai umat yang percaya, kami juga dapat turut mengambil bagian. Kami juga turut berduka cita bersama keluarga yang dirundung duka Tuhan. Sebab itu doa kami, Tuhan tetap memberkati keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan mereka tempat tinggal yang layak. Kebutuhan makan minum keuangan mereka Engkau Allah cukupkan. Biarlah kami percaya lewat bencana alam ini juga satu rencana yang indah bagi mereka semua Tuhan. Untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan korban persembahan. Kecil besar
Engkau Allah tilik, balas berkat sesuai janji firman-Mu. Mengucap syukur kepadamu, kami akan siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat tahun baru bagi kita semua. Lambaikan tangan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan ya dengan kasih Kristus. Kita akan memberi dengan teratur. Di sebelah kiri saya dan yang terakhir di sebelah kanan. Untuk bagian balkon, tempat persembahannya sudah ada di balkon, Bapak Ibu. Dan kita akan nyanyikan pujian bersama-sama ya. Haleluya. Mari musik, hati yang gembira adalah obat. Sekali lagi saya lupa, di depan ada ayat firman untuk tahunan ya. Jadi yang belum ambil ayat boleh maju lagi ke depan untuk mengambil ayat yang sudah ada di atas meja, yang ada di kotak. Ku kan terbang tinggi dengan sayap kasih bersama Yesus Tuhan, ku pasti menang. Hati yang gembira adalah obat.
baru ini. Haleluya, dengan pujian bagi Tuhan. Masuk pelataran bait sucinya dengan haleluya, bukan menari seperti kau menari. Amin. Bukan menari memuji Allah kita. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Oh, 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 glory, glory, haleluya. Bukan menari seperti kau menari. Bukan menari memuji Allah kita. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Oh, 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 glory, glory, haleluya. Oh, oh, glory, oh, glory, glory, haleluya. Oh, glory, oh, glory, glory, haleluya. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Yes. Semangat yang patah keringkan pula. Amin. Hati yang bersuka, suka buat Tuhan. Yes. Mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Bukan terbang, terbang tinggi. Yes. Dengan sayap kasih, kasih. Haleluya. Bersama Yesus, Yesus Tuhan. Ku pasti sekali lagi. Haleluya. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Mari kita semua bersukacita di tahun baru ini. Haleluya. Keringkan pula. Hati yang bersuka, suka buat Tuhan. Haleluya. Mendapatkan kekuatan baru. Sekali lagi katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Semangat yang patah keringkan pula. Haleluya. Hati yang bersuka, suka buat Tuhan. Mendapatkan kekuatan baru. Haleluya, katakan bukan terbang, terbang tinggi. Haleluya. Dengan sayap kasih. Haleluya. Bersama Yesus, Yesus Tuhan. Ku pasti katakan bukan terbang. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, biar kita tetap bersama Yesus. Haleluya. Sayap kasih. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Yesus Tuhan. Ku pasti sekali lagi bukan terbang. Bukan terbang. Terbang ke haleluya. Sayap kasih. Bersama Yesus, Yesus Tuhan. Ku pasti bersama Yesus, bersama Yesus, Yesus Tuhan. Ku pasti bersama Yesus, bersama Yesus, Yesus Tuhan. Ku pasti haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Ada syukuran tahun baru. Oh ya, baik. Haleluya. Semua sudah dapat
hadiah tahun baru. Bukan Coca-Cola, bukan Fanta, tapi ayat Alkitab. Semua sudah dapat? Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Baik, mari kita bangkit berdiri semua sama-sama dulu. Main musik. Semua main musik ambil. Mari kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu, mulai tahun ini, setiap kali ibadah akan dimulai, kita akan membaca tema tahunan gereja kita. Ya, para diaken majelis selain ayat-ayat setiap minggu yang mereka akan bacakan, sekaligus bersama-sama jemaat akan membacakan tema tahunan gereja kita. Mari kita baca sama-sama dulu tema tahunan kita. Setelah itu kita akan membaca firman Tuhan masing-masing untuk pribadi kita. Mari baca di sebelah, sama-sama saya bilang signing. Sekali lagi, 1, 2, 3, signing. Haleluya. Mari kita baca ayatnya. 2, 3. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang. Belum dengan instruksi. Baca dulu ayat tema kita yang signing. Ulang sama-sama, bilang signing. 1, 2, 3, signing. Injil Matius 5, sama-sama. Injil Matius 5, ayat 16, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Nah, sekarang kita punya roti masing-masing. Ini masing-masing kita. Jangan baca orang lain punya. Ya. Dengan sama-sama. Kita baca bersama-sama, tapi baca yang punya saudara. Jangan ikut punya saya. Ya. Bisa? Mari dengan teratur. Ini firman Tuhan. Kita baca dengan suara yang kedengaran. Masuk dalam roh kita menjadi berkat. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hei, lain dong baca sambil lihat orang lain. Sekali lagi, mari kita baca masing-masing kita punya ya. Nikmati berkat masing-masing. Saya percaya tahun ini, sekalipun di luar sana banyak tantangan, pergumulan, ada banyak prediksi yang suram dan negatif. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa lari kepada siapa-siapa. Kita hanya bisa lari kepada kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa sebagai gembala, firman Tuhan akan menguatkan saudara dalam setiap situasi kehidupan Anda. Anda yang sudah menikah, Anda yang belum berumah tangga sekalipun, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita hari lepas hari. Mari kita baca sekali lagi. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Saya mau pilih acak sambil ada pakai diri saja. Tolong satu orang dari sini baca dia punya. Yang di sana, di belakang Joni, ibu yang di belakang Bapak Joni. Boleh baca ibu punya ya. Ya ibu itu, ibu itu. Ya. Setelah itu yang di sini, yang di tengah sini, Bapak yang berdiri. Ya. Yang di sini yang pakai seragam ujung. Yang di sana ibu yang di ujung sana. Oke. Mari kita dengarkan mulai dari sana. Ada satu. Oh di tengah sini belum ya? Di tengah sini Bapak yang pakai jaket. Bapak yang pakai jaket. Ya. Ya. Bapak, di sini sudah ya, sini sudah. Oh di sana sudah, sini belum ya? Boleh yang berpakaian seragam berdua baca, yang suami istri ya? Oke. Supaya tiap barisan ada ya. Yang di barisan ini yang mereka berdiri pakai couple ya, suami istri. Oke, kita dengarkan mulai dari sana. 2, 3.
Haleluya. Iya, kita beri tepuk tangan. Di sini. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Haleluya. Bapak. Amin. Kita beri tepuk tangan. Dan di sini. Iya, mari kita beri tepuk tangan. Berdua baca, suami istri. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan. Terakhir, Ibu Femi. Haleluya. Tuhan berkati Anda semua. Mari kita akhiri ibadah raya awal tahun ini dan perjamuan Tuhan dengan satu pujian. Oh, tim altar belum? Ibu Flensina. Ibu Flensina mewakili semua. Ya, silakan. Maaf, tim altar belum. Ya, silakan. Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjagamu malaikat. Haleluya. Balkon lagi, mereka ini balkon. Ya. Balkon, Bapak yang berdiri boleh Pak. Mewakili semua balkon. Ya. Sini. Tetaplah berdoa. Ya, kita beri tepuk tangan. Yang di balkon tetaplah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyi satu pujian. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena biarlah manis kau dengar, Kau dengar manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari terimalah berkat tahun baru. Angkat kedua tanganmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu
dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terimalah berkat Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Berkat demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mohon duduk sejenak Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Sekali lagi kami gembala sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru. Biar ini menjadi tahun pengharapan, tahun berkat Tuhan, tahun di mana Anda semua boleh bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Anda diberkati dalam usaha, diberkati dalam rumah tangga keluargamu, anak-anakmu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Sebagai keluarga gembala kami tak berdoa yang terbaik untuk jemaat Tuhan, dan biarlah semua visi kita di tahun 2026 ini Tuhan akan memberkatinya. Mari kita mengadakan satu teduh di hadapan Tuhan.